Halo guys, masih bersama channel kita ya. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman mistis teman saya yang bernama Aris, yang bekerja di sebuah perusahaan sebagai cleaning service di sebuah kota. Karena rumah teman saya berada jauh di luar kota, makanya dia harus ngekos. Tapi untuk menghemat biaya, perusahaan memperbolehkan dia untuk tidur di kantor dengan alasan karena perusahaan itu tidak ada satpamnya. Jadinya teman saya sekalian merangkap dua tugas, yaitu kalau pagi sebagai cleaning service, kalau malam menjadi seorang satpam di kantor. Kantornya itu berbentuk rumah tua seperti rumah zaman Belanda dan memiliki dua lantai. Yang lantai bawah digunakan untuk gedung, yang lantai atas digunakan untuk kantor atau administrasi. Tempat tidur Aris di lantai 2 karena memang ada kamar kosong di pojokan yang tidak digunakan sama sekali, jadinya bisa digunakan untuk kamar. Aris ini tidak punya kemampuan khusus untuk melihat hal-hal yang gaib, dan Aris juga sangat pemberani orangnya. Aris ini orangnya sangat pendiam. Kalau tidak ditanya, dia hanya diam saja. Ibadahnya juga rajin sekali, makanya dia hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa saja, bukan makhluk-makhluk gaib di sekitarnya. Awal dia menginap di kantor, dia sudah mulai diganggu oleh penghuni kantor yang tidak bisa terlihat, alias hantu penunggu kantor. Karyawan kantor biasanya paling lambat pulang jam 8 malam, dan pintu beserta gerbang ditutup dan dikunci rapat. Hari pertama Aris nginep di kantor, dia tidak bisa tidur karena mungkin penyesuaian dengan tempat yang baru. Dia gelisah dan merasa tidak nyaman. Di dekat kamarnya ada tangga yang menuju ke bawah menghubungkan lantai 1 dan 2. Aris pun tidak bisa tidur sampai malam, sampai jam menunjukkan pukul 01.00 malam. Tidak sengaja Aris mendengar sesuatu, ada yang turun dari tangga. Duk, 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 duk. Terdengar jelas sekali karena tangganya terbuat dari besi tua, sehingga jelas sekali ketika ada yang turun. Anehnya, suara langkah kaki itu terus terdengar, seperti ada orang yang mondar-mandir naik turun tangga. Untungnya Aris tidak memperdulikan apa hal yang terjadi di sekitarnya, karena yang dipikirannya sekarang cuma bisa tidur agar besok bisa bekerja dengan baik. Akhirnya Aris pun bisa tertidur dengan nyenyak dan bangun pagi untuk bekerja, menyapu dan membersihkan seluruh ruangan di kantor tersebut. Karena penasaran dengan kejadian tadi malam, Aris pun menanyakan kepada temannya yang dulu pernah nginep di situ juga. Namanya adalah Ivan. Aris lalu mendekati Ivan untuk bertanya hal yang telah terjadi tadi malam yang telah menimpanya. Karena baru bertemu hari itu, maka Aris berkenalan terlebih dahulu kepada Ivan. Tapi memang Aris sudah tahu kalau Ivan merupakan orang yang pernah tidur di kamarnya tersebut. Halo Van, nama saya Aris. Perkenalkan ya, saya orang baru sebagai cleaning service. Ivan pun menjawab, oh iya Riz, salam kenal ya.
Aris pun lalu bertanya to the point kepada Ivan. Van, kamu dulu pernah nginep di kantor sini juga ya? Dan nempatin kamarku yang sekarang? Ivan menjawab, iya Riz, kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Aris pun menjelaskan tentang kejadian tadi malam. Gini Van, tadi malam itu saya mau tidur, tapi kok ada suara-suara yang naik turun tangga ya? Apakah ada orang atau gimana? Ivan pun menjawab, oh itu Riz. Iya Riz, memang di sini ada penunggunya. Ya tapi tidak bisa terlihat, cuma suara langkah kaki aja. Tapi aman kok, tenang aja, gak ganggu. Dulu saya juga sering kok dengar suara langkah kaki, tapi ya saya cuek aja. Selama tidak ganggu saya, aman saja kok Riz. Aris pun sekarang yakin bahwa yang tadi malam mengganggunya itu memang makhluk gaib atau makhluk halus. Setelah selesai bekerja, malam pun tiba dan semua karyawan di kantor tersebut pulang. Dan Aris pun menutup pintu dan gerbang seperti hari kemarin. Aris pun di hari kedua juga tidak bisa tidur dengan nyenyak karena masih kepikiran dengan perkataan Ivan. Jam pun menunjukkan pukul 00.00, berarti jam 12 malam. Dan suara langkah kaki itu pun terdengar lagi oleh Aris. Dan karena penasaran, Aris pun keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi di tangga tersebut. Dan ternyata setelah dilihat Aris, di tangga tersebut tidak ada seorang pun yang terlihat dan suara langkah kaki pun itu terhenti terdengar oleh Aris. Aris pun kembali ke kamarnya karena tidak melihat apapun di tangga tersebut. Tapi tidak selang beberapa waktu, langkah suara kaki itu terdengar lagi olehnya. Dan karena penasaran lagi, dia keluar kamar lagi untuk melihatnya agar tidak penasaran. Tapi tetap sama hasilnya, karena dia tidak menemukan siapapun yang naik turun tangga tersebut. Karena kecapean, Aris pun langsung pergi ke kamarnya lagi untuk tidur. Dan akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, Aris bekerja seperti biasa sebagai cleaning service dan masih membersihkan seluruh kantor. Setiap malam, Aris terus ngalamin hal tersebut, yaitu mendengar suara langkah kaki naik turun tangga. Akan tetapi, karena sudah terbiasa, maka Aris sudah mulai tidur nyenyak dan nyaman di situ dengan tidak memperdulikan suara langkah kaki tersebut. Demikian cerita dari teman saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, dan apabila ada saran dan kritik, silakan komen di bawah ya. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.